Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nika Yunita Putri SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 06230825995. Saya mengajar di UPT SD Negeri Montong Sekar 3, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan melaksanakan proyek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Pun bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan ibu-ibu. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Anak soleh. Aku Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam. sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Yes. Siap belajar? Siap. Ayo Mas Bahrin, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, teman-temannya disiapkan dulu untuk berdoa bersama. Yuk. Yang khusus ya berdoanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kembali. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul Azim. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih Mas Bahrin. Hari ini ada yang tidak masuk enggak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Reza. Reza. Kenapa Mas Reza? Sakit. Kita doakan semoga besok Mas Reza sudah sehat kembali. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Goda Pancasila. Untuk itu silahkan berkenan berdiri sebentar, ya. Nyanyi dengan semangat, ya.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang saling menghargai dan menyayangi. Apa itu sikap saling menghargai dan menyayangi? Ya, toleransi. Ada lagi? Tolong menolong. Betul. Tepuk tangan untuk Vita sama Mbak Eca. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang memasuki usia balik. Nah, kira-kira apa toh yang dinamakan usia balik itu? Nah, Bu Puput akan menjelaskan tentang pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, satu, untuk memahami dan menjelaskan pengertian usia balik dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi. Yang keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan kita belajar pada siang hari ini. Lihat, itu adalah gambaran dari mulai anak-anak sampai dengan kakek-kakek, orang tua. Nah, itu adalah gambaran kalau kita sedang berkembang. Nah, kira-kira kita sekarang ada di fase yang mana dari gambar tersebut? Apa yang dinamakan usia balik? Memasuki usia dewasa. Betul. Tanda-tandanya apa, Cah? Menstruasi bagi anak perempuan. Kalau laki-laki? Berkumis. Betul. Itu adalah ciri-cirinya memasuki usia balik. Ya. Ciri-ciri usia balik perempuan sama laki-laki itu berbeda. Nah, apa sih usia balik itu? Kalau tadi Mbak Eva menyebutkan menstruasi, betul. Terus siapa? Mbak Vita menyebutkan kalau laki-laki itu berkumis, betul? Nah, sekarang kita akan mengenal tanda-tanda usia balik itu menurut ilmu biologi atau ilmu fikih. Ada dua ilmu, ya. Ilmu biologi itu ilmu yang mempelajari tentang fisik, ya, perubahan fisik, perubahan tubuh yang ada pada manusia. Sedangkan menurut ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang syariat Islam. Jadi saling berkaitan, Cah. Pernahkah kalian melihat perubahan pada teman-teman yang sudah berkumis? Pernah. Siapa? Kak Rama? Kelas berapa Kak Rama? Kelas 6. Ada lagi? Kak Abid. Selain kalian melihat perubahan bentuk fisiknya Kak Rama atau Kak Abid, apa yang kalian lihat atau apa lagi yang berbeda dari mereka? Suara berbeda? Berbeda.
Nah, itu adalah perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki yang sedang mengalami usia balik. Tanda-tanda pada anak laki-laki menurut ilmu biologi. Tadi sudah ada yang menyebutkan berkumis, betul? Betul. Suaranya menjadi besar, itu betul. Yang pertama adalah tumbuh jagun. Yang kedua, tumbuh rambut di bagian tertentu. Jenggot, kumis, jambang, dan lain ya, jenggot. Suara berubah menjadi besar. Dalam pandangan Islam, balik merupakan fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab secara penuh. Ya, itu dalam ilmu fikih. Atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama Islam seperti menjalankan sholat, puasa, ibadah-ibadah yang lainnya yang dulunya tidak pernah menjadi wajib. Itu adalah menurut syariat Islam. Jadi bukan hanya sekedar perubahan bentuk tubuh, tapi juga perubahan tingkah laku, kewajiban tentang syariat agama Islam. Ya, berkewajiban sholat, berkewajiban puasa, berkewajiban mentaati aturan-aturan yang diperintahkan oleh Rasul Allah. Kalau tidak dikerjakan, dia akan berdosa. Itu menurut fikih. Dan yang keempat, nafsu makan meningkat. Dan yang nomor 5 adalah mimpi basah. Nah, apa itu mimpi basah? Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah itu bukan ngompol, bukan kencing ya, bukan air kencing, tetapi air mani atau sperma yang tiba-tiba keluar waktu kita tidur. Itu kalau perubahan pada anak laki-laki. Jelas? Sekarang tanda-tanda pada anak perempuan. Tadi kan laki-laki, ingat. Apa tadi anak laki-laki perubahannya? Tumbuh jagun, kumis, nafsu makan meningkat, terus suara membesar, terus mimpi basah. Sekarang tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu biologi. Pinggul dan payudara membesar. Nah, yang kedua, tumbuh rambut di bagian tertentu. Sama pada anak laki-laki juga. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Tapi kalau perempuan tidak tumbuh kumis ya. Tidak tumbuh kumis. Hanya tumbuhnya di ketiak. Kalau enggak gitu di kemaluan. Sama seperti anak laki-laki. Kenapa Mas Nabil kok senyum-senyum? Dia sudah memasuki usia balik. Dan yang ketiga, suara menjadi lebih merdu. Kalau anak perempuan laki-laki tadi suara berubah menjadi besar. Sedangkan anak perempuan dia akan berubah menjadi merdu. Suaranya akan menjadi. Dan yang keempat, nafsu makan meningkat. Kelima adalah menstruasi. Itu bagi anak perempuan. Seperti yang Bu Puput jelaskan tadi, semuanya baik laki-laki maupun perempuan tanda-tandanya berbeda menurut ilmu fikih maupun menurut ilmu biologi. Sekarang Bu Puput tanya, kalau selesai menstruasi itu apa yang dilakukan? Mandi wajib. Betul.
Mandi wajib. Kalau anak perempuan, ketika mandi wajib itu dilakukan kalau selesai apa? Laki-laki. Apa? Mimpi basah. Setelah mimpi basah, kita wajib melakukan mandi wajib. Jadi niatnya mandi wajib setelah haid bagi anak perempuan ya, itu nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari lil haidi fardhu lillahi ta'ala. Kalau mandi wajibnya laki-laki, nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Jadi beda ya. Kalau anak perempuan selesai haid itu ada lil haidi. Kalau anak anak laki-laki langsung nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Paham? Setelah anak yang mengalami menstruasi ataupun mimpi basah, menurut ilmu fikih, dia wajib melakukan mandi wajib. Apapun yang dikerjakan itu tidak sah kalau kita tidak melakukan mandi wajib. Bu, aku baru saja mimpi basah tadi malam, tapi saya tidak mandi wajib. Apakah boleh sholat zuhur? Tidak. Betul. Tidak boleh sholat zuhur. Apakah saya boleh mengaji, Bu? Tidak. Seharusnya apa? Mandi suci dulu. Baru kita melakukan kewajiban kita. Oke? Coba fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, sekarang kalian sudah paham ya? Apa itu perbedaan tanda-tanda anak laki-laki dan perempuan yang sedang mengalami usia balik. Sekarang Bu Puput bagi menjadi beberapa kelompok ya untuk mengerjakan tugas. Siap? Siap. Nah, coba diperhatikan dulu. Di situ ada beberapa puzzle atau potongan-potongan gambar. Ya, potongan-potongan gambar itu kalian nanti gunting dan tempelkan di tempat kosong atau puzzle kosong ini yang Bu Puput sudah siapkan. Mana yang termasuk tanda-tandanya anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang ditempel itu hanya bagian yang tengah saja. Ya, jadi pinggir-pinggirannya nanti dibiarkan tidak menempel. Di bawah gambar ini kalian kasih keterangan. Misalkan, kok di ini ada yang tidur ya, ini gambar anak tidur. Berarti keterangan bawahnya apa? Mimpi basah, betul ya. Di bawahnya ditulis mimpi basah dan lain sebagainya. Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Guntingnya semuanya ya. Maksudnya ini digunting dulu semuanya, jangan dipisah-pisah. Guntingnya semuanya jangan dipisah-pisah.
Setelah itu anak-anak nanti presentasi ke depan ya, per kelompok. Kok digambari? Bukan nyanyi, tadi apa? Suara. Iya, 15 berarti apa? Iya. Ya? Iya, yang dilem yang tengah saja. Sudah selesai? Semuanya? Sudah selesai? Oke. Sekarang silakan siapa kelompoknya yang berani maju ke depan. Ayo, Mas Arwa. Namanya diperhatikan dulu. Ya, perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan. Nama saya Nabil Arwa Ari. Dari kelompok 3. Coba didengarkan. Tepuk tangan untuk teman kita. Ayo Mas Arwa dipresentasikan. 1. Mimpi basah. 2. Suara Gini. besar. Diperhatikan sama teman-teman. Suara lebih besar. Suara lebih besar. 3. Tumbuh kumis dan atau janggut. Iya. 15 tahun. Betul? Teman-teman, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 ya. Kita tempel di depan ya. Hasil karya dari kelompok. Ayo perkenalkan dulu nama. Bahrin sama Dava dari kelompok. Bisa ditempel di papan tulis ya. Jadi ini adalah tugas kelompok dari teman-teman kita semua. Bu Puput rasa sudah betul dan paham ya, apa itu perbedaan antara ciri-ciri usia balik laki-laki maupun para perempuan. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Sudah paham ya, apa itu yang dinamakan memasuki usia balik. Masih fokus? Masih? Coba tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus, fokus, fokus. Fokus saya bisa, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, alhamdulillah ya, pelajaran pada siang hari ini sudah tersampaikan dengan lancar ya. Anak-anakku, tadi apa yang dinamakan usia balik? Memasuki usia dewasa. Terus ciri-cirinya apa saja tadi kalau perempuan? Menstruasi. Suara lebih merdu. Nafsu makan meningkat, pinggul membesar, payudara juga membesar. Kalau anak laki-laki, nafsu makan 15 tahun.
Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang usia balik. Coba kalian renungkan bersama. Ya, apakah kalian sudah mulai merasakan tanda-tanda balik? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Ingat, balik itu adalah tanda bahwa kalian sudah memulai usia fase dewasa. Bukan hanya fisik, tetapi juga dalam tanggung jawab, ibadah, dan juga akhlak. Ya, itu poin nomor 1. Yang kedua, balik itu bukan sekedar perubahan bentuk tubuh, ya. Balik itu bukan hanya perubahan bentuk tubuh, tetapi juga perubahan hati dan pikiran kita. Kalian sudah mulai wajib melaksanakan sholat, puasa, menutup aurat, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui hal-hal seperti ini? Apakah kalian merasa lebih siap menjadi pribadi yang lebih baik? Siap? Ya. Siap. Untuk itu, anak-anakku, hari ini kita selesai pelajarannya dan kita akan mempersiapkan diri untuk pelajaran minggu depan atau pelajaran yang akan datang, materi-materi selanjutnya. Sekalian di rumah itu mengerjakan penilaian harian yang ada di buku. Ya, penilaian harian halaman 46 sampai dengan 49 dan mempersiapkan untuk pelajaran minggu depan. Ya, pulang dapat ilmu, berkemas, duduk yang rapi, siap berdoa. Let's go. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya indah hajati ilaihi wala ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pelajaran hari ini tentang usia balik sudah selesai. Semoga materi ini kita semakin paham bahwa balik adalah tanda awal kedewasaan yang harus kita sikapi dengan penuh tanggung jawab. Ya, mari kita juga jaga sikap, ibadah, akhlak kita agar sesuai dengan perintahnya Allah. Nih, sekarang berdiri, siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anteng-antengan. Mas Nabil? Ya. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.